Seiring dengan berjalannya waktu, bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menimbulkan banyak tumbuhnya perusahaan industri di negara ini. Dengan adanya berbagai macam perusahaan industri, di negara ini dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan industri ialah berupa meningkatnya suatu perekonomian sehingga harus ditingkatkan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perusahaan industri ialah dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Maka, lingkungan hidup harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan kualitas lingkungan hidup menurun dan dapat berakibat fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Sehingga lingkungan harus dimanfaatkan dengan baik dan benar agar lingkungan hidup terhindar dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dibutuhkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau disebut dengan AMDAL. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Nah, untuk mempelajari terkait AMDAL, kita cari pengertiannya terlebih dahulu yuk. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap lingkungan hidup berdasarkan konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Wait a minute! Who are you? Jadi gini, di Indonesia itu ada 4 jenis AMDAL. Yang pertama ada AMDAL proyek tunggal, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan. Contohnya ada jalan tol, masjid, dan rumah sakit. Yang kedua ada AMDAL kawasan, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan. Contohnya ada AMDAL kawasan industri dan juga AMDAL kawasan pariwisata. Yang ketiga ada AMDAL terpadu multisektor, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan. Contohnya ada kegiatan perencanaan dan juga pengelolaan produksi. Dan terakhir ada AMDAL regional, yaitu studi kelayakan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan yang terkait satu sama lain. Contohnya ada AMDAL Bukit Tinggi di Semarang Baru dan juga ada AMDAL lahan gambut 1.000.000 hektar. Nah, untuk perkembangan AMDAL di Indonesia itu sendiri diawali dengan munculnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan juga untuk sejarah terbesarnya adalah dengan maksudnya pertimbangan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang memperoleh dimensi baru, yaitu dimensi lingkungan yang memacu dalam pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan atau yang sekarang juga disebut dengan berkelanjutan. Konsep analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, karena konsep ini mensyaratkan masyarakat untuk memprediksi dampak negatif dan positif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Konsep AMDAL itu tersendiri muncul dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN Indonesia. Nah, AMDAL dan ekonomi sumber daya lingkungan memiliki peran yang sangat erat, di mana AMDAL memiliki peran dalam menghindari dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan AMDAL, pemerintah dan pengelola kegiatan dapat memiliki gambaran yang jelas atas manfaat risiko dan sarana usaha atau kegiatan atau proyek yang dikelola, serta memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar lokasi, serta bersama dengan usaha, kegiatan, atau proyek yang dikelola.
Nah, ada 8 tahap melakukan AMDAL pada ekonomi sumber daya dan lingkungan. Yang pertama, menghindari dampak AMDAL. Digunakan untuk menilai potensi dampak negatif yang dapat terjadi akibat suatu kegiatan atau usaha, di mana tahapan ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan sosial. Yang kedua, meminimalkan dampak, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi akibat suatu kegiatan atau usaha. Ini dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, alam, dan sosial. Nah, yang ketiga, menilai efek jangka pendek dan jangka panjang, di mana pada tahap ini AMDAL dapat digunakan untuk menilai efek jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan fisik seperti polusi udara, pencemaran air, dan kebisingan, serta efek pada layanan lokal, standar hidup dan kesehatan, dan estetika. Yang keempat, mengurangi dan mengeliminasi dampak negatif, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan sosial. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang dirancang untuk mengurangi dan mengeliminasi dampak negatif sendiri. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mengukur potensi dampak buruk yang mungkin terjadi sebagai bagian dari kegiatan pembangunan. Nah, rencana pemantauan harus dirancang, direncanakan, dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk teknik yang dirancang untuk mengurangi dan mengeliminasi dampak negatif. Yang keenam, perencanaan pembangunan, di mana pada tahapan ini, AMDAL dapat digunakan untuk membantu menciptakan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, pemberi masukan dan informasi. AMDAL dapat digunakan untuk memberikan informasi dan data yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Ini dapat berupa data tentang kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar lokasi dari usaha atau kegiatan atau proyek yang dikelola. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pemberi pedoman. AMDAL dapat digunakan untuk memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan. Ini dapat berupa pedoman untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan sosial. Tomorrow. Tahu nggak cara mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi melalui AMDAL? Nggak tahu sih. Sini aku kasih tahu. Jadi cara mengidentifikasinya adalah langkah pertama yaitu melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui informasi tentang lingkungan alam dan sosial yang terdampak negatif oleh aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi dan pengkajian data dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan pengkajian dampak, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan peminimalan dampak yang dilakukan dengan teknik-teknik tertentu seperti teknik pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah. Nah, setelah melakukan peminimalan dampak, cara mengidentifikasi berikutnya adalah dengan melakukan pengelolaan serta pengawasan serta evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk bertujuan melakukan langkah awal agar dampak negatif tidak terjadi. Seperti ini contohnya. Sejauh ini aku mulai paham nih tentang AMDAL. Jadi, AMDAL itu adalah suatu upaya atau tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Makanya, peran AMDAL untuk mengidentifikasi potensi dampak baik positif maupun negatif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan, sekitar, dan juga AMDAL dan ekonomi sangat berkaitan erat, yaitu AMDAL memiliki peranan yang penting dan menghindari dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan perkembangan berkelanjutan. Mana nih? Peran dalam menghindari dan lu jangan ngeja. Risiko dan sarana atau usaha dari kegiatan atau proyek yang dikelola, serta memberikan gambaran yang jelas. 3. Analisis dampak lingkungan adalah
Foto. Ayo cepat. Kak. Nah, ada 8 tahap melakukan ekonomi sumber daya. Bukan, aku bicara juga. Aku pengambilan tindakan lebih awal jika tidak dapat negatif. Ya benar. Ada apa nih? Mana tahu. Tunggu. Selesai sudah cerita AMDAL kami. Terima kasih sudah menonton.